Halo, selamat bertemu kembali di materi saya. Untuk pertemuan kali ini, saya mau membahas evaluasi ujian tengah semester kemarin, yang mana kita soalnya menekankan pada hubungan antar tabel. Nah, untuk narasi pertama kemarin, jadi narasinya seperti ini. Saya, seorang ibu muda dengan satu anak, pergi ke toko cantik untuk menyewa beberapa buku bayi. Nah, masing-masing buku itu memiliki harga sewa yang bervariatif. Nah, selain itu, toko cantik juga mengelompokkan bukunya menjadi 4 jenis. Oke, berarti ada buku dan ada 4 jenis. Karena di sini bukunya itu dikelompokkan menjadi 4 jenis. Nah, yang pertama adalah board book, yang merupakan buku tebal yang terbuat dari kayu sehingga tidak mudah sobek. Nah, buku jenis ini biaya sewanya 10.000 per 7 hari, kemudian denda keterlambatannya 3.000 per hari, dan denda kerusakannya 5.000 per halaman. Nah, di sini bisa diidentifikasi gitu ya, bahwa bahwa jenis itu dimulai dari ini merupakan nama jenisnya. Nah, kemudian ini buku tebal yang terbuat dari bla 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 ini adalah definisinya. Nah, kemudian di sini ada biaya sewanya, kemudian ada denda keterlambatan. Nah, kemudian juga ada denda kerusakan. Nah, inilah data yang mengisi data jenis buku itu. Nah, kemudian di sini ada selanjutnya ya, ada soft cover, terus ada pop up, dan ada busi book. Ya, di sini saya tulis dan seterusnya. Kan pada intinya strukturnya sama ya. Di sana ada definisi, ini definisi, kemudian ada nama jenisnya, nah kemudian ada biaya sewanya, kemudian ada denda keterlambatannya, kemudian ada denda kerusakannya. Yang penting strukturnya sama. Nah, kemudian keempat buku tadi kan buku, kemudian dikelompokkan menjadi 4 jenis. Nah, 4 jenis itu ternyata punya pengelompokan lagi. Nah, dia dikelompokkan berdasarkan 2 kriteria. Yang pertama, kriteria resiko tinggi. Resiko tinggi yang jenis buku yang berada di resiko tinggi itu adalah jenis buku soft cover dan pop up. Resiko ini hanya membolehkan ibu untuk meminjam maksimal 1 buku jenis itu dalam 1 waktu. Nah, berarti di sini data kriteria itu ada maksimal. Jadi ada nama kriterianya, kemudian ada maksimalnya. Nah, terus kemudian sama ini ya, resiko rendah. Ini kan nama kriterianya. Nah, kemudian di sini ada maksimalnya juga. Cuman yang didefinisikan sebagai resiko rendah itu ada board book, ada busi book, gitu ya. Oke, jadi di sini 1 jenis buku ini dia memiliki 1 jenis resiko. Jadi nggak ada misalkan sama-sama board book, tetapi ada yang resikonya rendah, ada yang resikonya tinggi, nggak ada ya. Jadi untuk semua buku yang jenisnya board book itu resikonya udah pasti rendah. Nah, terus kemudian soal pertama dan kedua kemarin, dari narasi tersebut dapat diketahui ada 3 data, yaitu data buku, kemudian data jenis buku, dan data kriteria buku. Nah, buatlah tabelnya dan isikan contoh isian datanya maksimal 5 baris aja. Nah, di sini saya sudah membuat data buku seperti ini, kan data diekstrak menjadi tabel ya. Nah, di sini ada tabel buku. Di sini saya contohkan kode buku,
Nah, perlu diingat bahwa aturan penamaan tabel tidak boleh pakai underscore ya. Sorry, tidak boleh pakai spasi, bolehnya pakai underscore atau pakai tanda strip. Nah, di sini saya membuat dengan underscore. Nah, kemudian ada judul. Nah, jadi ada kode buku, ada judul, kemudian ada ISBN. Nah, ini misalkan ada mahasiswa yang menambahi, katakanlah ada penerbit, ada pengarang, ada kota terbit, ada tahun terbit, dan lain sebagainya, itu nggak apa-apa. Yang penting tabel buku ini merupakan data personal tentang buku itu, gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tabel jenis buku yang tadi. Jadi, jenis buku kan tadi ada board book, ada soft cover, kemudian ada pop up dan ada busy book. Nah, di sini kita kodekan gitu kan, ada kodenya jenis buku. Nah, kemudian definisinya apa? Kemudian biaya sewanya berapa tadi per 7 hari. Nah, kemudian denda keterlambatannya, kemudian sama denda kerusakannya. Nah, terus yang selanjutnya adalah tabel kriteria buku. Di sini kalau ada yang menyamarkan atau namanya nggak kriteria buku, Bu, tapi kriteria resiko atau resiko buku, nggak apa-apa. Pada dasarnya sama gitu loh. Cuma beda penamaan aja. Nah, di sini ada kode kriterianya sama nama kriteria sama maksimal peminjaman gitu ya. Jadi kodenya apa, kemudian nama kriterianya adalah risiko tinggi, risiko rendah tadi, kemudian maksimal peminjamannya ada berapa. Nah, di sini yang saya perlu tekankan, kenapa kok di sini ada kode, kemudian di sini ada kode. Kenapa kok harus pakai kode? Karena yang perlu saya tekankan bahwa yang namanya tabel itu harus ada primary key-nya. Nah, primary key itu biasanya dia terdiri dari kode-kode seperti ini, yang mana kode tersebut selalu unik, jadi tidak bisa berulang kembali gitu. Nah, misalkan kayak risiko rendah, risiko tinggi, kan kemungkinan kebutuhan perusahaan bertambah, mungkin nanti risikonya udah nggak risiko tinggi tapi tidak risiko tinggi dan risiko rendah, tapi ada risiko sangat tinggi, kemudian ada risiko yang sangat rendah, memudahkan untuk penambahan gitu ya. Nah, untuk belajar caranya bikin kode nanti di pertemuan yang selanjutnya gitu ya. Kenapa kok harus kode? Kan nama kriteria risiko tinggi, risiko rendah itu kan juga unik, Bu. Maksudnya nggak mungkin kita membuat risiko sama, misalkan ada risiko tinggi kita inputin, terus kita masukin lagi risiko tinggi, kan nggak mungkin gitu loh. Ya emang seperti itu, tetapi kode itu juga diperlukan untuk memudahkan identifikasi gitu. Nah, caranya membuat kode kita bahas di pertemuan yang akan datang aja ya. Nah, terus kemudian yang pertama dari 3 tabel tadi, tabel jenis buku itu akan berhubungan dengan tabel kriteria buku. Nah, jadi seperti ini ada kode jenis buku yang board book, terus soft cover tadi. Nah, kemudian dia diidentifikasi masuk ke kriteria sedang, ke kriteria risiko tinggi atau risiko rendah. Nah, gini ya, caranya menghubungkan adalah seperti ini. Dengan clue, jadi clue-nya gini ya, satu jenis buku itu hanya memiliki satu kriteria buku. Artinya, misalkan kayak tadi buku soft cover. Buku soft cover itu mau bagaimanapun, mau apapun judulnya gitu ya, mau apapun judulnya, selagi dia diidentifikasi soft cover berarti risikonya tinggi gitu. Tapi kalau board book gitu kan, dia diidentifikasi risikonya rendah. Nah, berarti kan satu jenis buku itu punya satu risiko. Nah, sementara satu kriteria buku atau satu risiko itu bisa memiliki lebih dari satu jenis buku, ya nggak? Kan tadi kayak kriteria yang risiko tinggi tadi ada soft cover sama apa ya tadi ya? Di deskripsi kan ada.
Nah ini resiko tinggi terdiri dari soft cover dan pop up. Nah berarti kan satu resiko dia bisa memiliki lebih dari satu jenis buku kan. Tapi satu jenis buku, satu soft cover itu sudah diidentifikasi pasti resiko tinggi. Jadi nggak mungkin soft cover ini ada resiko tinggi, ada resiko rendah. Nah seperti itu. Oke, terus kita lanjut. Jadi isian contohnya seperti ini, gitu ya. Nah, di sini ada kode kriteria. Kode kriteria di sini saya buat risk high, terus sama ini risk low. Nah, di sini nama kriterianya risiko tinggi, risiko rendah, maksimal peminjamannya 1 hari, kemudian ini 1 buku dan ini 3 buku. Nah, kemudian ada kode jenis buku, di sini ada board. Nah, jenis buku board book. Nah, di sini untuk definisi, kemudian biaya sewa dan denda ini saya kosongi ya, karena ini space-nya nggak cukup. Jadi saya seperti ini, misalkan dianggap aja diisi gitu ya. Nah, di sini untuk board book ini diidentifikasi sebagai resiko rendah, ya kan? Risk low itu kan resiko rendah. Nah, kemudian soft cover ini risk high, kemudian yang pop up ini risk high, kemudian yang busy book ada risk low, ya kan? Berarti, nah ini kan hubungannya 1 ke 1 nih. Satu jenis buku dia memiliki 1 kriteria, ya enggak? Tapi 1 kriteria si risk low ini dia memiliki lebih banyak ya, kan di sini ada 2 nih. Berarti ada risk low ini. Nah, dia punya 2, ada board book sama busy book. Nah, kemudian yang risk high ini, yang ini saya bedakan ya. Risk high ini dia mempunyai 2 jenis buku, ada soft cover sama pop up. Gitu ya. Oke, dari sini paham ya, pelan-pelan nanti coba diulang lagi penjelasan saya. Insya Allah nanti bisa paham. Oke, yang selanjutnya untuk kedua, tabel buku di sini akan berhubungan dengan tabel jenis buku. Nah, perlu diingat bahwa jenis buku tadi ya, yang board book, kemudian ada soft cover, dan lain sebagainya itu. Nah, ini, kemudian dia juga berhubungan dengan tabel buku. Nah, caranya menghubungkan bagaimana? Kode jenis buku ini ditaruh di tabel buku, di bagian bawah. Nah, kayak gitu. Nah, hubungannya jadi seperti ini ya. Nah, di sini hubungannya satu buku. Nah, dia hanya bisa memiliki 1 jenis buku. Jadi 1 judul buku itu ya terdiri dari 1 jenis buku gitu. Kalian emang pernah menemukan judul buku yang sama atau kode buku yang sama, tetapi dia diidentifikasi jadi 2 jenis buku, katakanlah satunya novel, terus satunya sains fiksi dengan buku yang sama, kan nggak mungkin, pasti kalau novel ya berarti novel, kalau sains fiksi ya berarti sains fiksi, kayak gitu. Nah ini pun sama, gitu ya. Nah terus kemudian ada 1 jenis buku bisa memiliki lebih dari 1 buku. Ini jelas ya kan. Jenis buku soft cover nggak mungkin kan cuma 1 buku yang jenisnya soft cover, ya nggak? Soft cover itu pasti buku ada banyak banget kode atau judulnya ya, gitu. Nah terus, nah seperti ini isiannya. Di sini ada kode buku. Nah ini misalkan judul ada ayam mencari induknya. Kemudian ini jenis bukunya adalah busy book. Nah kemudian indahnya pelangi, kemudian sama kisah Nabi Yunus alaihissalam, ini bentuknya pop up, ya kan, sama pop up. Berarti bener kan kalau 1 jenis buku itu bisa dimiliki oleh beberapa buku atau lebih dari 1 buku gitulah. Tapi 1 buku itu ya dia terdiri dari 1 jenis buku aja. Nah kemudian aku sayang ibu ini kode jenisnya adalah board book.
Nah, ini ya, terus ini ada kode jenis bukunya tadi, ini misalkan board book, kemudian jenis bukunya ini, definisinya ini, kemudian biaya sewanya ini. Jadi di sini dia berhubungan ya, board book. Nah, jadi misalkan kita mau manggil ini ya BK00003, judulnya Aku Sayang Ibu, ISBN-nya segini, dan dia kode jenis bukunya adalah board. Board itu apa sih? Kita cari ke tabel jenis buku. Oh, board itu artinya board book. Definisinya adalah buku tebal yang terbuat dari bla 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 bla, dan biaya sewanya itu 10.000. Berarti Aku Sayang Ibu ini, buku Aku Sayang Ibu ini, harga sewanya itu adalah 10.000 ini. Gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya, jadi hubungan antar tabelnya adalah seperti ini. Nah, ini untuk tabel buku dan jenis buku. Karena buku itu dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Nah, di sini dia berhubungan dengan jenis buku. Nah, kemudian jenis buku ini dikelompokkan lagi menjadi kriteria. Ya enggak? Nah, otomatis di sini dia berelasi dengan tabel kriteria. Nih ya, gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, untuk narasi yang kedua, saya sebagai pelanggan itu didata oleh pihak toko cantik. Beberapa hal yang didata itu adalah NIK, kemudian nama, kemudian jenis kelamin, kemudian nomor telepon, terus alamat. Nah, kemudian saya diberikan member. Nah, berarti kan dalam tabel pelanggan itu ada member, ya enggak? Ternyata di sana, di toko cantik itu ada 4 jenis member. Dan saya dipersilahkan memilih member manapun yang saya sukai. Oh maaf ya, ini bukan 4 tetapi 3. Ada red member, black member, dan blue member. Yang berarti di data pelanggan nantinya akan ada ini, NIK, nama, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Kemudian di data member itu ada nama member, kemudian masa berlaku, kemudian biaya pendaftaran, sama reward diskon. Nah, seperti ini datanya. Ya kan, dari narasi di atas dapat diketahui ada 2 data, yaitu data pelanggan sama data member. Nah, seperti inilah data pelanggan. Nah, di sini kalau misalkan ada mahasiswa yang tidak menggunakan NIK, tapi menggunakan kode pelanggan misalkan ya, dia memakai kode pelanggan, itu nggak apa-apa, dan justru lebih bagus kalau menggunakan kode pelanggan daripada NIK. Nah, kemudian di sini ada tabel member yang terdiri dari kode member, nama membernya yang merupakan apa? Nama member itu yang red, kemudian black, ada blue tadi, kemudian masa berlaku, kemudian biaya pendaftaran, alamat, sama reward diskon. Nah, hubungan antar tabelnya seperti ini. Tabel pelanggan akan berhubungan dengan tabel member, ya kan? Karena pelanggan saya tadi kan, saya diidentifikasi atau disuruh milih member, ya enggak? Berarti kan ada kode member di tabel pelanggan. Nah, di sini dia merujuk ke tabel member. Nah, lebih detailnya ada di sini. Oh ya, ini clue-nya. Satu pelanggan itu hanya memiliki 1 member, tetapi 1 member itu bisa dimiliki lebih dari 1 pelanggan. Ya nggak? Misalkan saya di sana, kalau saya red member, ya saya berarti red member. Tapi yang termasuk dalam red member itu kan pasti ada banyak banget ya, nggak cuma saya tahu gitu loh. Nah, logikanya seperti itu. Nah, isiannya adalah seperti ini. Ini adalah tabel pelanggan nih. Ada NIK, kemudian nama pelanggan, kemudian mohon maaf ini jenis kelamin, kemudian telepon, alamat saya kosongi dulu karena mengingat interface-nya ya, stick-nya kurang. Nah, kemudian ada kode member di sini. Jadi, nama pelanggan cantik ini diidentifikasi
atau dia dikelompokkan sebagai member MM01. Kemudian si jelita ini dikelompokkan sebagai member MM02. Kemudian imut dan manis ini dia diidentifikasikan sebagai member 03. Nah, member 01 itu apa sih? Oh, 01 itu ketika dia dihubungkan ke kode member, oh ternyata 01 itu adalah red member, masa berlakunya 1 hari. Nah, kemudian MM02 itu apa sih? Oh, ternyata dia adalah blue member, masa berlakunya 5 tahun. Nah, terus kemudian yang ini MM03 ini apa ya? Oh, MM03 ini adalah blue member, masa berlakunya adalah 2 hari. Nah, kayak gitu ya hubungan antar tabelnya. Penjelasannya seperti itu. Nah, terus next. Nah, ini untuk yang remedi ya, narasi ketiga. Ketika saya menyewa buku yang saya pinjam itu dicatat. Nah, berarti di tabel sewa itu yang pertama ada data buku. Nah, kemudian data pelanggan saya juga dicatat. Berarti ada data pelanggan. Nah, kemudian mereka juga mencatat nomor penyewaan, kemudian tanggal sewa dan total bayar. Total bayar sementara ya. Jadi kan belum include denda, belum include keterlambatan gitu ya. Jadi total bayar sementara. Nah, kemudian ketika saya mengembalikan buku, nomor penyewaan saya tadi itu dicatat lagi. Nah, kemudian mereka juga mencatat tanggal kembali, keterlambatan, denda, dan total biaya sewa. Nah, dari narasi di atas dapat diketahui ada 2 data, yaitu data penyewaan dan data pengembalian. Nah, data penyewaan tuh seperti ini. Tadi ada nomor penyewaan. Terus kan ada kata-kata data pelanggan saya dicatat. Nah, kita ambil pentolannya kok. Nah, kita ambil ketuanya, ketua dari tabel tersebut, yaitu NIK. Ya nggak? Kita nggak mungkin manggil nama karena nama pelanggan bukan primary key. Yang jadi primary atau yang jadi ketua tabelnya itu adalah NIK. Nah, kemudian ada kata-kata buku yang saya pinjam dicatat, berarti ada kode buku di sini. Nah, kemudian tanggal sewa dan total sewa. Nah, kemudian yang pengembalian, ini ada nomor penyewaan, tadi dicatat ya, kemudian tanggal kembali, kemudian keterlambatan, denda, dan total biaya sewa. Ini tentunya total sewa ini, dia ditambahkan denda. Ya, ditambah denda, nanti hasilnya total biaya sewa ini. Nah, terus kemudian, pertama, tabel penyewaan itu akan berhubungan dengan tabel pengembalian. Jelas ya, karena di sini ada nomor penyewaan sama nomor penyewaan. Cuman beda konteks aja. Kalau di tabel penyewaan, nomor penyewaan ini bertindak sebagai primary key. Artinya dia merupakan kunci utama dari tabel penyewaan. Sementara nomor penyewaan di tabel pengembalian ini merupakan foreign key atau kolom turunan gitu. Jadi nomor penyewaan yang ada di tabel pengembalian ini dia harus ada atau terdaftar di tabel penyewaan dulu. Ya masa kita mau mengembalikan buku yang tidak kita sewa, kan nggak mungkin. Kita kan mengembalikan buku, ya pasti buku yang kita sewa. Kalau buku nggak disewa, ngapain dikembalikan kan gitu. Alurnya seperti itu ya. Nah, terus kemudian, nah ini satu penyewaan hanya memiliki satu pengembalian, dan satu pengembalian itu hanya memiliki satu penyewaan. Nah, jadi isiannya adalah seperti ini. Ini ada nomor penyewaan, ada SW001, SW002, SW003, ada SW004. Berikut yang minjem, kemudian yang dipinjem,
tanggal sewa sama total sewanya. Nah, kemudian yang ini adalah pengembalian. Jadi nomor sewa SW001 ini dikembalikan tanggal 9, keterlambatannya adalah 0, dan nanti denda sama total biaya sewanya dihitung sendiri. Nah, kemudian SW002 ini keterlambatannya 0. Kemudian SW003 ini keterlambatannya 2 hari. Nah, berarti nanti dihitung dendanya berapa gitu ya. Kemudian SW004 ini keterlambatannya 1 hari. Nah, kayak gitu. Dan SW001 ini yang terlambat ini ya, SW003 ini kok terlambat 2 hari, ini yang pinjam siapa sih? Nah, bisa kita cari lewat tabel ini penyewaan. Oh, yang pinjam NIK 5555661. Terus yang dipinjam adalah BK003. Nah, kita cek yang punya NIK 555 ini siapa? Nah, kemudian BK003 ini buku apa? Nah, maka itu kita harus menghubungkan tabelnya seperti ini. Ini keseluruhan ya, jadi tadi jenis buku kan ada kode kriteria, dia berhubungan dengan kode kriteria yang ada di tabel buku. Ya kan, saya ulangi bahwa yang jenis buku itu yang soft cover, terus kemudian ada buku book, terus kemudian ada board book. Nah, itu kan tadi terbagi menjadi 2 kriteria kan, risiko tinggi dan risiko rendah. Nah, ini hubungannya. Nah, kemudian selanjutnya dari jenis itu kita hubungkan dengan tabel buku, gitu ya, ini ya. Kita hubungkan dengan tabel buku. Nah, kemudian ada tabel member dengan tabel pelanggan. Tadi ya sudah ada relasinya atau hubungannya di slide sebelumnya. Nah, kemudian ini tabel penyewaan dan tabel pengembalian. Nah, supaya NIK ini bisa dilacak, tadi ya, yang terlambat itu sebenarnya siapa sih? Nah, ini dihubungkan dulu dengan tabel pelanggan. Nah, berarti NIK yang ada di tabel pelanggan ini adalah primary key, ya kan? Nah, kemudian NIK yang ada di tabel penyewaan itu adalah foreign key. Nah, terus kemudian kode buku, ya kan, kode buku karena ini yang telat ini buku yang dipinjam apa sih? Nah, berarti ini harus dihubungkan dengan tabel buku, ya kan? Kita ambil kode bukunya di sini, kemudian nanti kan ketahuan judulnya apa, ISBN-nya berapa, dan kode jenis bukunya itu apa. Jadi BK003 itu tergolong soft cover kah, workbook kah, atau busi book kah, atau pop up buku kah, kayak gitu loh. Jadi terus bisa rentetan gitu ya, bisa nyari. Terus misalkan ternyata termasuk soft cover, nanti bisa diketahui kriterianya apa. Soft cover itu apakah masuk ke risiko tinggi ataukah risiko yang rendah. Nah, ini ya, ini untuk kode buku berarti di sini adalah primary key di tabel buku. Kemudian yang kode buku di sini adalah foreign key, di mana kode buku ini mengambil buku yang sudah ada di tabel buku. Ya iyalah, kita misalkan mau pinjam buku, kan pasti buku yang udah ada di situ. Nggak mungkin kita pinjam buku di sana tapi bukunya nggak ada, ya nggak? Atau bukunya belum didata, kan nggak mungkin. Nah, kayak gitu ya. Oke, untuk evaluasi UTS-nya seperti itu. Silahkan bermuhasabah diri sejauh mana kira-kira kemarin jawabannya. Kalau misalkan udah nyerempet-nyerempet ya alhamdulillah, atau tepat 100% alhamdulillah gitu ya. Tapi bagi yang masih kejauhan dalam memaknai relasi, mungkin harus banyak-banyak belajar, karena ini semua hanya butuh waktu untuk terbiasa aja sih, terbiasa dengerin, kemudian terbiasa menyelesaikan studi kasus, kayak gitu. Jadi jangan terus menyerah atau menganggap ini mata kuliah yang sulit ya, karena semuanya hanya butuh waktu untuk terbiasa.
Gitu. Oke, sekian. Terima kasih telah menyimak evaluasi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang dengan materi penulisan kode tadi, penulisan kode di tabel-tabel. Sekian.